Salam. Salam GTM. Mari kita akan mulai ibadah raya kedua yang hari ini yang kita dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah raya yang kedua siang hari ini dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat kami. Kami percaya Tuhan, tempat ini adalah tempat yang kudus. Ruangan ini adalah ruangan yang kudus. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir, yang ada di ruangan ini, Engkau menjamahnya dengan urapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan ibadah kami. Karena kami percaya ibadah siang hari ini, ibadah yang mendatangkan mujizat, ibadah yang mendatangkan sukacita, ibadah yang mendatangkan kesembuhan, ibadah yang mendatangkan pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami mau terus Tuhan Yesus berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan menjadi kerinduan setiap kami Tuhan Yesus, datang dalam hadirat-Mu. Biarlah lawatan-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari dengan sungguh hati kita nyatakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mengasihi Kau Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Hanya satu hal yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau
berhenti di hari. Mari angkat tanganmu nyatakan, oh di dalam hati ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri, sembah Dia. Kita mau fokus kepada Tuhan pada siang hari ini. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Silakan isi hatimu kepada Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Angkat hatimu, angkat tanganmu, nyatakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau
setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Setiap hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami fokus mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, segala kemuliaan kami Kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat dalam kehidupan kami. Haleluya. Sungguh Kau dahsyat Tuhan Yesus. Kau Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Sanggup memulihkan setiap kami. Segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Mari angkat tangan menyatakan kuasa-Mu tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselangit. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Engkau satu-satunya Tuhan. Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Dalam setiap apapun perkara kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat. Amin. Dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu. Kami pegang janji-Mu Tuhan, dan tak pernah Dia ingkar janji. Haleluya. Oh Tuhan,
yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Dan ada sukacita tempat ini, amin. Boleh lambaikan tangannya, lihat kiri kanan, katakan ayo bersukacita buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Sama-sama katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Mari serukan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Lihat kiri kanan dan katakan hari ini hari yang istimewa. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, peduli umatnya dengan sukacita. Minyak baru. Haleluya. Tetapi umatnya datang kuasa. Haleluya. Sama-sama katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Setiap kita percaya tercurah bagi gerejanya. Sekali lihat kiri kanan dan katakan hari ini harinya Tuhan, amin. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Katakan, hey. Anggur baru tercurah, peduli umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara boleh berkeliling sedikit. Kita mau percikan ya anggur baru dan minyak baru itu. Oke, amin Saudara. Boleh berkeliling sedikit saja ya. Haleluya. Wah, gapa. Anggur baru tercurah, peduli umatnya dengan sukacita. Sekalian senang jari ya Saudara, amin. Haleluya. Yang di rumah juga. Baru tercurah, boleh ke sendiri juga boleh ya. Sekali lagi yuk katakan haleluya. Anggur baru
Terpujilah Kau Tuhan. Sebab sumber sukacita kami hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kaulah juru selamat kami Tuhan Yesus. Kaulah jaminan keselamatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari nyatakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa kemurahan Allah, kebaikan Allah saat ini tercurah bagi setiap kami yang datang menyembah. Haleluya Jesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Allah, hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami rindu terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Pagi ini kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau melawat setiap kami saat ini dengan Roh-Mu. Tidak satupun yang terlewatkan Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati jamahan Tuhan. Dan kami percaya pada pagi hari ini mujizat Allah terjadi atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Saatnya hati kami akan diisi oleh firman Tuhan. Engkau mengurapi setiap umat-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu. Engkau mengurapi kami semua bahkan yang ada di rumah saat ini. Setiap kami boleh menikmati firman Tuhan. Setiap firman kata demi kata tidak akan terlewatkan dalam hidup kami. Karena kami percaya dalam firman Tuhan ada hikmat Allah, ada mujizat Allah, ada kebaikan dan kekuatan Allah. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah firman yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa dalam surga, kami bersyukur dan kami siap dengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita kembali memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini di hari Minggu yang sangat diberkati. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Kolose 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan akan diawali dalam Kolose 4 ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Kita harus memiliki cara hidup yang bijaksana. Sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita jangan sampai menjadi batu sandungan. Perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, sikap kita harus mencerminkan kasih Allah, hikmat Allah, penuh dengan hikmat Tuhan. Tuhan katakan jangan sampai perkataan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai sikap kita menjadi batu sandungan orang lain. Dalam hal apapun juga, bahkan dalam hal makanan pun, Tuhan katakan jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kenapa? Di dalam makanan ada kaki panjang, kaki pendek. Itu jangan sampai itu menjadi batu sandungan bagi orang yang di luar terhadap orang-orang luar, kata firman Tuhan. Marilah kita memiliki hikmat dari Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa? Dalam Efesus 5:16 berkata bahwa karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak hal yang akan terjadi di depan kita. Hari-hari yang kita lewati sekarang adalah hari-hari yang jahat. Tuhan katakan pergunakanlah waktu yang ada. Bukan untuk senang-senang Bapak Ibu, bukan hanya untuk melakukan hal dosa, tetapi hidup di dalam firman Tuhan. Saatnya kita menata hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan berikan. Manfaatkanlah waktu, peluang yang ada di depan kita. Amin. Kalau Tuhan saat ini berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, semua karena kebaikan Tuhan. Semua itu anugerah. Bagi saya pribadi, ini adalah anugerah yang terbesar kalau saya bisa beribadah kepada Tuhan. Kemarin satu hari full saya nggak fit ya Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur, kemarin saya nggak fit, hari ini saya fit karena saya mau melayani Tuhan. Saya sangat bersyukur walaupun satu hari saya tepar, tetapi saya percaya itu kemurahan Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Saya bisa merasakan saat di dalam kelemahan, saya merasakan Tuhan itu begitu baik. Jadi nggak semua orang memiliki peluang, nggak semua orang memiliki kesempatan untuk beribadah seperti saat ini. Kalau kita di tempat ini bisa beribadah,
puji syukur pada Tuhan. Karena apa? Di luar sana kalau saat-saat ini pandemik seperti ini, banyak yang sakit, banyak yang sudah pergi, mereka sudah tidak punya kesempatan, mereka sudah tidak bisa lagi memuji nama Tuhan. Nah, saat ini kesempatan yang terbaik, Tuhan katakan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Banyak hal yang akan terjadi di depan kita, Bapak Ibu. Efesus 5 ayat ke-15 kita baca. Efesus 5 ayat ke-15, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tuhan katakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bukan kepoin hidup orang, bukan mengurusin hidup orang, bukan mau tahu urusan hidup orang lain. Tapi Tuhan katakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya bagaimana hidup kita pribadi di hadapan Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan hidup kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Bukan kita kepo pada hidup orang. Orang mau ngapain pun itu urusan orang. Tapi Tuhan katakan perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup saat ini. Janganlah seperti orang bebal. Tuhan katakan kalau bebal itu artinya orang yang diberitahu tetapi berulang-ulang dan tidak mengerjakan, itu orang bebal. Kalau orang Tanah kan bilang kepala batu, ya. Atau kalau orang Jawa katakan dablek. Jadi jangan seperti orang yang bebal. Kenapa? Orang bebal mendengar firman Tuhan dan tidak pernah melakukannya. Dan firman Tuhan berkatakan, tetapi seperti orang arif, seperti orang bijaksana, seperti orang yang memiliki hikmat Tuhan. Mengapa Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini? Tuhan itu maha tahu, amin. Tuhan itu sangat tahu hidup kita, detail hidup kita Tuhan itu sangat tahu. Dari A sampai Z, dari hal terkecil pun Tuhan tahu hidup kita. Kenapa? Tuhan yang menciptakan kita. Dia tahu siapa kita, dia tahu apa kelemahan kita, dia tahu apa kekurangan kita, Bapak Ibu. Raja Daud berkata dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16, matamu melihat selagi aku bakal anak. Ini mata Tuhan. Di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Itu artinya bahwa Tuhan itu sangat tahu saat kita sebelum ada kita di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah tahu saat kita bakal anak. Dalam kitab Tuhan, di dalam kitab Allah, Tuhan sudah tahu apa yang akan kita hadapi, apa yang kita jalani hari-hari kita sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan sangat tahu, karena apa? Dia yang menciptakan kita. Dan saya tahu bahwa Tuhan menciptakan kita, bahkan hal-hal yang sangat baik Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Amin. Masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang gilang gemilang, Tuhan katakan semua Tuhan sediakan kepada setiap kita. Bapak Ibu, Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu kita ini banyak kekurangan. Tuhan tahu kita banyak kelemahan. Kita banyak lupanya, ya. Sebagai manusia itu lupa itu nggak pernah lewat dari hidup kita. Kadang-kadang saya atau nggak tahu karena faktor ya. Ke dapur tuh mau ngambil apa kadang lupa gitu ya. Balik lagi apa ya, ngambil apa. Itu manusia secara manusia. Bahkan kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya tidak semua firman yang kita dengar itu bisa tersimpan di dalam hati kita secara utuh. Benar? Manusia itu banyak rupanya, dan Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, kemudian perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Itu adalah peringatan-peringatan Tuhan kepada kita, karena Tuhan tahu kita ini suka lupa. Apa yang kita alami saat ini? Kalau kita mereview hidup kita, mulai kita dari kecil, kita tahu bahwa saat kita masih kecil sampai kita saat ini ada, bahkan sampai dipanggil Tuhan, itu juga sudah Tuhan tulis di dalam kitabnya. Itu adalah rahasia Tuhan. Kita nggak bisa kalau zaman anak sekolah bisa nyontek, enggak. Kita nggak bisa nyontek Tuhan tuh apa ya yang ditulis dalam kitab tentang kita. Enggak. Kita nggak bisa tahu apa yang Tuhan rencanakan di dalam kitabnya tentang kita. Itu adalah rahasia Tuhan. Tuhan sudah merencanakan begitu indah dalam hidup kita dan kita tidak pernah tahu. Hidup kita hari demi hari kita lalui ya Bapak Ibu, hari demi hari, minggu demi minggu, sampai setahun, 10 tahun kita saat ini ada, sampai umur kita saat ini Bapak Ibu, banyak yang kita alami, benar. Bahkan hal-hal yang tidak kita inginkan pun itu kita alami dalam hidup kita. Karena apa? Bagi kita itu kita tidak ingin, tetapi bagi Tuhan itu yang terbaik. Amin. Semua hal yang kita alami dalam
hidup kita tuh sudah Tuhan rencanakan. Bahkan di depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan kita, tahun-tahun ke depan ini, kita nggak akan tahu. Kita nggak tahu. Karena apa? Itu rahasia Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ceritakan bahwa pada kita bahwa 5 hari yang lalu, tanggal 16 Juni, hari yang apa ya? Kami mengalami kesedihan dalam rumah tangga keluarga kami, keluarga besar kami, keluarga kok. Kakak kami tertua dipanggil oleh Tuhan itu apa ya? Bagi kami kakak kami yang tertua itu adalah orang tua kami karena dia berganti orang tua kami yang sudah nggak ada. Bagi kami Koko ini sangat baik, sangat ceria, orangnya ceria banget. Kalau telepon itu dia tuh sekarang di Madiun. Pie, dia kalau ngomong halo, dia panggil saya kan, pie kabarnya pie. Gimana? Adik-adik gimana kakak sehat? Ya, puji Tuhan sehat. Walaupun dia belum kenal Tuhan. Dan itu Koko kami, orangnya sangat ceria. Tetapi beberapa hari belakangan ternyata dia sudah lama sakit dan dia tidak mau menyampaikan kepada orang lain karena apa? Sifatnya itu dia tidak mau merepotkan orang lain. Walaupun istrinya sendiri dia akan merepotkan. Dia diam selama 3 tahun. Setelah itu terbuka bahwa 3 tahun dia sakit. Dan penyakit ini ada penyakit lever yang sangat akut. Waktu dia dipanggil Tuhan, matanya tuh sempat kami lihat, kami video call di terakhir, sangat kuning sekali dan seperti menahan sakit yang sampai ngotot begitu ya, sampai pokoknya rasanya tuh itu udah titik terakhir. Koko kami dipanggil Tuhan dan itu sangat-sangat menyedihkan sekali. Dia masih muda Bapak Ibu, 64 tahun itu masih muda bagi seorang laki-laki. Dan puji Tuhan dia sudah mempunyai anak 2, anaknya dokter, 1 yang masih skripsi, dia sudah pada besar semua. Kami kaget. Kami juga sempat sedih. Jadi sepanjang malam kami nggak tidur, kami standby handphone karena kami tahu itu detik terakhir Koko kami karena sudah ngomongnya sudah nggak jelas, matanya sudah rasanya mau copot gitu ya. Dan kami standby. Tapi detik terakhir, puji Tuhan, saya bersyukur, sangat bersyukur kami semua bisa video call ya. Walaupun dia dalam detik terakhir dia teriak, dia juga minta maaf. Dia sudah tahu ya, waktu sudah sangat dekat dan minta maaf. Dan kami semua menangis di video call itu. Tetapi puji Tuhan, saya percaya bahwa saat detik terakhir, walaupun waktu dulu dia belum terima Tuhan, kami berdoa. Waktu Pak Joko berdoa, kita berdoa ya kok, puji Tuhan kita doa. Dia bilang amin, amin, amin. Kemudian terakhir Cece saya lagi katakan, kok panggil Yesus. Akhirnya panggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dia sangat bersyukur. Terakhir dia membuka hatinya untuk memanggil nama Tuhan. Dan kami percaya itu yang terbaik ya, karena Tuhan mengasihi dia. Jadi terkadang kita merencanakan banyak hal dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita merencanakan tahun-tahun ke depan kita akan ke sini, kita akan ke sana. Tetapi rencana Tuhan bukan rencana kita. Amin. Banyak hal yang kita rencanakan dalam hidup kita, tetapi waktu Tuhan gak ada yang tahu. Dan tema bulan ini mengingatkan kita untuk menata ulang hidup kita selagi masih ada kesempatan. Menata ulang hidup kita dengan hikmat. Mengapa ada COVID Bapak Ibu? Mengapa ada stay at home? Kenapa semuanya Tuhan izinkan dalam hidup kita, dalam bangsa kita, bahkan di seluruh dunia? Dan saya yakin bahwa waktu Tuhan semakin dekat. Waktu Tuhan semakin dekat. Saya memperhatikan apa yang terjadi ya di televisi. Bahkan saya merasa bahwa ini waktunya semakin dekat. Kenapa ada stay at home? Kenapa semua orang harus di rumah? Dan saya merenungkan saat kita ada di rumah, Tuhan mau merombak hidup kita secara rohani. Tuhan mau menata hidup kita. Tuhan mau mengatur hidup kita supaya apa? Supaya menjadi hidup yang sempurna. Menjadi memiliki hidup yang sempurna seperti Yesus, memiliki iman yang sempurna seperti Yesus. Jadi Tuhan mau menata hidup kita. Amin. Tuhan mau merombak hal-hal yang enggak baik dalam hidup kita. Saya tahu bahwa hidup kita ini maksudnya banyak jeleknya, benar? Sebagai manusia banyak jeleknya, banyak kurangnya, banyak bobroknya. Dan saat itu Tuhan mau merombak, Tuhan mau menata ulang hidup kita supaya apa? Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saatnya nanti kita akan menjadi mempelai Kristus. Roh Kudus diam di dalam tubuh kita dan kita adalah baitnya Roh Kudus. Kita adalah rumah Allah, kita adalah baitnya Allah. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu nggak mau diam di dalam rumah yang kotor. Roh Kudus nggak mau diam di dalam rumah yang amburadul. Roh Kudus nggak mau diam di dalam rumah yang berantakan. Benar? Tuhan mau tinggal di rumah yang bersih. Tuhan mau tinggal di rumah yang rapi. Itulah hidup kita. Baik Roh Kudus, Tuhan mau supaya dia tinggal di dalam hidup kita yang rapi, yang bersih dan tertata. Yang percaya katakan amin.
Kalau hidup kita amburadul, kalau hidup kita sembarangan, berantakan, saya percaya bahwa roh Allah tidak mau tinggal di dalam hidup kita. Mari saat ini kita membuat roh Allah nyaman tinggal bersama dengan kita. Amin. Biarkan Roh Kudus itu merasa nyaman tinggal di dalam baitnya, yaitu hidup kita. Saya mau katakan bahwa saya mau memberi contoh kebiasaan orang Tarakan, ya. Karena saya tinggal di Tarakan, saya tidak bisa berkata kebiasaan orang Jawa, enggak ya, tapi orang Tarakan. Karena saya tinggal di Tarakan, saya hidup dan lahir di Tarakan. Orang Tarakan itu kalau dekat Natal, ya kita semua di Tarakan ini kalau dekat Natal pastinya ataupun hari besar lainnya kita pasti bersih-bersih, benar. Kita pasti menata rumah kita, pasti kita mengecat rumah kita, atau kalau ada uang lebih kita akan memberi perabotan yang baru, benar. Itu adalah cara kita membersihkan rumah kita. Supaya apa? Karena setiap hari pun kalau kita membersihkan setiap kolong-kolong tuh ada aja ya kotoran, ada aja debu. Bahkan kalau yang menahun, kalau jarang dibersihkan itu banyak sekali debu-debu. Jadi itu cara kita supaya apa? Supaya rumah kita indah, supaya rumah kita tuh dipuji orang, benar ya. Kalau rumah kita cantik, kalau rumah kita bersih, pasti ya orang bilang, bagusnya rumah kamu ya, bersih, rapi gitu. Semua orang merasa nyaman. Dan firman Tuhan berkata, firman Tuhanlah yang menata hidup kita. Firman Tuhanlah yang membersihkan hidup kita setiap hari. Supaya apa? Supaya kita indah, supaya kita dipuji, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang mau ditata oleh Tuhan boleh memberikan tangannya. Setiap hari Tuhan mau menata hidup kita, mau tidak mau, suka nggak suka, firman Tuhan itu membersihkan hidup kita. Firman Tuhan itu menata hidup kita menjadi indah. Yeremia 23 ayat ke-29. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ini adalah firman Tuhan berkata, bukankah firmanku seperti api? Di dalam Som, Bapak Ibu, anak-anak Som yang pasti tahu bahwa kita mempelajari lambang-lambang dari firman Tuhan. Ada berapa? Ada yang masih ingat? Ada 14 lambang yang tercatat dalam Som ini. Lambang dari firman Tuhan. Tadi pagi saya sudah sampaikan 7 dan saatnya saya sampaikan 7 lagi. Lambang firman Tuhan itu adalah air. Dia menyegarkan. Kemudian madu, manis. Kemudian paku, tempat bergantung. Roti adalah makanan bagi jiwa kita. Mutiara, dan itu adalah sebuah indah. Jangkar, menahan dari angin pencobaan. Dan bintang, membimbing kita kepada Kristus. Itu lambang firman Tuhan. Lambang firman Tuhan ini memiliki fungsi-fungsi sendiri. Jadi setiap firman yang kita dengar pasti ada fungsinya dalam hidup kita. Dan kita akan terus belajar. Kenapa? Dia akan menata hidup kita. Bukankah firmanku seperti api, kata Tuhan. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat ke-29. Apa fungsi api di dalam firman Tuhan dalam hidup kita? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Firman Tuhan adalah api. Dia menghanguskan dosa. Dia membersihkan dosa kita. Amin. Dalam Mazmur 66 ayat yang ke-10. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Firman Tuhan memurnikan hidup kita seperti orang yang memurnikan perak, dibakar. Benar? Tetapi kita akan menjadi murni. Kemudian Lukas 24 ayat yang ke-32, fungsi dari api adalah, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia membagikan kitab suci kepada kita, menerangkan kitab suci kepada kita. Bukankah hati kita berkobar-kobar, kata murid-murid Kristus. Saat ini kita mendengar firman Tuhan, apakah hati kita berkobar-kobar? Apakah kita merasa memiliki tenaga saat kita mendengarkan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan itu memberi semangat dalam hidup kita saat kita dengar? Seperti murid Tuhan, hati kami berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kami. Nah, saat ini Tuhan berbicara kepada kita lewat firman Tuhan. Apakah hati kita berkobar-kobar? Firman Tuhan adalah api, artinya memberi semangat dan memberi tenaga kepada kita. Puji Tuhan, itu adalah fungsi dari api dalam firman Tuhan kepada kita. Firman Tuhan itu sanggup mengubah hidup kita, sanggup menghancurkan bukit batu. Tadi dikatakan bahwa bukit batu itu adalah satu yang keras. Bukit batu itu bukanlah satu hal yang lembek, tapi sangat keras. Hidup kita yang sangat keras, Tuhan sanggup menghancurkan. Kekerasan hati kita, Tuhan sanggup hancurkan dengan firman Tuhan.
pelita, kaca, susu, benih, dan pedang. Semuanya itu adalah fungsi firman Tuhan dalam hidup kita. Allah sanggup mengubah apapun dalam hidup kita. Kita tahu bahwa hubungan kita antara suami istri barangkali, antara anak dengan orang tua barangkali, itu nggak baik. Tapi saat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mampu mengubah. Tuhan mampu menata hidup kita kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Hubungan itu kembali menjadi harmonis. Hubungan suami istri kembali menjadi harmonis. Tak sedikit anak-anak Tuhan mengalami goncangan dalam rumah tangga. Ya, ini kami tahu karena jemaat datang dan mereka cerita. Banyak sekali hal yang terjadi dalam rumah tangga. Tuhan mau hubungan ini diperbaiki, ditata ulang, dirombak oleh Tuhan sehingga menjadi manis, sehingga menjadi indah dipandang orang, menjadi berkat bagi orang lain. Hubungan anak dengan orang tua juga saat ini ada banyak sekali anak-anak yang melawan orang tua, yang tidak mau mendengarkan orang tua. Tuhan sanggup mengubah hubungan ini menjadi hubungan yang baik kembali karena firman Tuhan itu sanggup mengubah hidup kita, sanggup mengubah hidup Bapak Ibu Saudara semua yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sanggup mengubah hidup kita, bahkan hubungan yang tidak baik antara kita dengan Allah. Saya tahu bahwa hubungan kita dengan Allah tidak ada yang tahu, hanya kita dengan Tuhan. Benar? Kita dengan Tuhan yang tahu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, apakah baik atau enggak. Tapi saat itu Tuhan berfirman kepada kita, Tuhan mampu mengubah hubungan itu, mampu menata hidup kita, hubungan kita dengan Allah kita. Sehingga pada saat-saat stay at home ini, Tuhan mau kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Kita sangat perlu Tuhan. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan, benar ya? Amin ya. Hidup kita itu sepenuhnya kita kalau bahasa Jawa gandul gusti. Kita hanya berpegang kepada Tuhan. Gak ada lagi yang kita bisa andalkan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Kalau saat ini kita berkata, kalau saat ini kita mengalami pencobaan, kita berkata sudah gak ada harapan lagi, sudah gak ada jalan lagi dalam hidup kita. Kita putus asa, kita hilang harapan. Tapi kalau kita mengalami hal seperti ini, Tuhan katakan, ingatlah kepada firman Tuhan tentang si lumpuh. Kita tahu bahwa cerita tentang si lumpuh, di mana ada 4 sahabat yang menolong dia saat gak ada pintu. Kalau kita kembali mereview film firman Tuhan ini, saat mereka tidak mendapat pintu untuk masuk, di atas masih ada jalan, di atas masih ada Tuhan, di atas masih ada kuasa yang tidak terbatas itu yang sanggup menolong. Amin. Ada kuasa Allah, ada mujizat Allah saat kita pergi ke atas. Di sana ada Allah, di sana ada Tuhan. Amin. Jadi nggak ada yang kata terlambat, nggak ada kata orang kaset, nggak. Tetapi semuanya ada waktunya Tuhan. Kalau kita menemukan jalan tertutup, masih ada Tuhan, masih ada Allah kita yang kita sembah. Menata hidup kita dengan hikmat artinya menata hidup kita bersama dengan Kristus. Kristus adalah hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat ke-24, ayat yang terakhir firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagi kita yang dipanggil, saudara dan saya, Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Jadi saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan mampu menata hidup kita, memberikan hikmat kepada kita bagaimana mempergunakan waktu yang ada, bagaimana mempergunakan peluang yang ada, kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk kita kembali ditata oleh Tuhan. Mari kita bagi-bagi bersama-sama. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini singkat, tetapi saya percaya itu tidak akan berlalu dari hidup kita. Bersama dengan Roh Kudus kita menjadi orang yang bijaksana, yang bisa mengatur kehidupan kita, mempergunakan kehidupan kita, dan membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita sama-sama lebih dekat kepada Tuhan, lebih lagi menyembah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini
bersyukur. Secara pribadi kita ada kesempatan sekarang ini. Maksudnya adalah Tuhan masih memberi kesempatan. Tuhan sudah memberikan kesempatan sekarang ini dalam rumah tangga kita masing-masing. Bersyukurlah akan hal itu. Tuhan juga memberikan kesempatan dalam pekerjaan saudara, mengerjakan yang lebih baik lagi. Tuhan berikan kesempatan. Jangan sia-siakan, tapi dengan satu catatan. Tata dengan baik. Mari kita tata. Berhari-hari dalam bulan ini kita mendengar firman Tuhan, renungan setiap pagi. Tata ulang, menata ulang. Rearrange your life. Saudara, tata dengan hikmat, bukan dengan yang lain. Hikmat yang datang dari Tuhan, supaya indah. Sama-sama katakan, hidupku akan jadi indah. Terlebih dekat dengan Tuhan, saudara, sangat indah. Jadi berkat bagi orang lain. Tadi disaksikan koko kami sudah dipanggil Tuhan. Detik-detik terakhir, Tuhan berikan kesempatan. Tuhan berikan kesempatan. Berikan kesempatan untuk diselamatkan. Sangat mepet sekali kesempatan itu. Detik-detik terakhir, Tuhan berikan kesempatan. Tuhan berikan kesempatan. Saudara, kesempatan bagi kita semua sekarang ini yang mendengarkan firman Tuhan panjang. Jangan sia-siakan. Sama-sama katakan, jangan sia-siakan. Saudara, angkat tangan, saudara. Oh Tuhan, angkatlah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat bagi orang lain.
Tuhan. Dan Tuhan berikan kesempatan bagi kami, disertai dengan hikmat dari Tuhan. Kami bersyukur. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Dengan memuji dan menyembah Tuhan senantiasa selama hidup kami. Sepanjang hidup kami, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami tidak kami sia-siakan. Kehidupan kami selanjutnya terus menyembah Allah Yesus Kristus. Kami bersyukur kehadapan buat firman-Mu. Kiranya Tuhan Allah berkati hamba-Mu dan kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami menjadi pelaku firman Tuhan dan hidup kami yang dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami serahkan dengan penuh sukacita dan kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap harta keuangan, harta benda yang masih tinggal dalam kehidupan kami pergunakan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi berkat dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami bersyukur, kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memberikan persembahan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita selenggarakan ibadah, menunggu kebijakan pemerintah lebih lanjut, dan itu semua untuk kepentingan kita, saudara. Dan ibadahnya 4 kali. Yang ada di rumah sekarang ini live streaming, pasti Tuhan juga memberkati. Salam buat anggota keluarga semua, saudara yang dikasih Tuhan. Saya ada pengalaman menarik beberapa hari yang lalu, saudara. Ada seorang yang di atas, umurnya di atas saya, lama gak ketemu. Dan kemudian ketika ketemu, loh Pak Pendeta, saya mau pegang tangan Bapak. Dan dia toleh-toleh gitu ya. Akhirnya ada tempat cuci. Sebentar Pak Pendeta, perhatikan ya Pak, perhatikan saya. Dia cuci tangannya, dan kemudian langsung bersih, dilap. Saudara, saya pengen jabat tangan Bapak Pendeta.
Boleh Pak? Oh boleh, tunggu Pak, saya juga cuci juga. Saya cuci tangan, saudara. Ayo Pak, kita jabat tangan. Wah kenceng, seperti memang tidak mau lepas gitu ya. Wah lama dipuaskan. Sudah belum Pak? Sebentar, mumpung pegang gitu ya. Lama sambil ngobrol-ngobrol pakai masker saudara. Dan setelah itu selesai, ayo Pak sama-sama cuci lagi. Cuci lagi. Saudara, maksud saya gini, boleh, tetapi ada aturannya. Semua harus ada aturan, protokol kesehatan harus diperhatikan. Boleh jabat tangan, tapi saudara, kita juga harus waspada. Jangan tersinggung ketika saudara setelah ada sesuatu pembicaraan dan sebagainya, dan kemudian ada yang bangkit berdiri dan cuci tangan. Saudara tidak perlu tersinggung di zaman sekarang, ya. Jangan mudah hati kita ini sakit hati, karena kalau sakit hati imun saudara turun. Ya, sebentar sakit hati, sebentar sakit hati, semakin turun. Saya berdoa tidak jadi sakit, ya. Tapi kalau turun terus ini membahayakan. Tapi saudara bawa dengan pikiran yang positif, yang baik. Saudara dan Bapak itu senangnya luar biasa. Cuci tangan, saudara tidak langsung ngumpul gitu. Tunggu sebentar, saya dulu, mudah dia. Terima kasih, Tuhan berkati, gitu saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ini contoh-contoh saja. Jadi tetap saya memberikan nasihat, memberikan himbauan. Maksud saya adalah tetap pakai protokol kesehatan. Apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir? Tadi pagi pada pertama ada 2, tapi karena pakai masker semua tidak kelihatan. Saya pikir jemaat yang sudah biasa gitu ya datang, rupanya tidak. Tempatnya saudara adalah kalau baru saya lupa, padahal buat aturan sendiri yang diduduki Pak Davidson itu ya di situ ya saudara, itu ada kosongkan untuk jemaat yang baru. Saya sendiri bikin aturan lupa. Ya, tapi kalau Pak Davidson memang orang yang bukan orang lama tapi new normal, baru terus. Puji Tuhan. Ya, saudara, diberkati Tuhan, amin. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan kita menyaksikan kejadian ini. Lanjutkan saja. Bersyukurlah kepada Tuhan. Salam buat anggota keluarga saudara. Pulang dengan sukacita. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dia baik. Kasih tahu kita kalau kita baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Lagi dengan iman. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setia Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bahwasanya itu selamanya. Bahwasanya itu selamanya. Amin. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Puji Tuhan. Sebelum meninggalkan gereja yang kita cintai ini, silakan berdoa apa yang menjadi permohonan doa secara pribadi. Nyatakan ke hadapan Tuhan, berseru pada Tuhan. Silakan. Haleluya. Kami bersyukur ke hadapan ya Tuhan. Kesempatan yang baik kami beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Ya Roh Kudus, sempurnakan peribadatan kami. Setiap hati kami ya Tuhan, kiranya terus dijamah oleh Allah. Roh hikmat senantiasa ada pada kami. Kami meninggalkan gereja yang kami cintai ini dengan penuh sukacita dalam perjalanan kami sampai rumah tangga kami masing-masing, aktivitas kegiatan kami selanjutnya dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya berkat ilahi tercurah atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus
Demi nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita, melindungi kita, dan terus memimpin kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau jalankan, kau kerjakan, apa yang kau lakukan, dalam kemanapun Allah senantiasa menyertai kita. Mari percaya Allah menyertai memberkati kita. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.